selamat datang kembali. Nah, kemarin kita udah membahas tentang wirausaha terkait fungsinya. Ada dua, yaitu fungsi mikro dan fungsi makro. Nah, bisa cek di link, kalau misalkan ada yang lupa bisa tonton lagi di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang, kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana cara menggali ide peluang wirausaha. Banyak ya ide-ide gitu yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha baru. Nah, cara menggali tentunya ide itu tidak ucuk-ucuk. Misalkan pengen bikin usaha tentang, kalau mahasiswa itu usaha mahasiswa yang jualan baju misalkan, nggak tiba-tiba ucuk-ucuk bisa dapat jualan. Itu ada ide-ide. Nah, gimana sih cara menggali ide dari peluang usaha itu? Ada beberapa ya, saya bagikan di sini tipsnya. Yang pertama, mengamati apa yang dibutuhkan orang-orang sekitar. Nah, ini penting banget nih untuk memulai sebuah usaha baru. Nah, kita harus mengamati kira-kira apa sih yang dibutuhkan orang-orang sekitar kita ini. Jadi nggak ucuk-ucuk kemudian bikin usaha langsung bikin usaha, karena bikin usaha tidak semudah itu ya. Kita butuh yang namanya dana, butuh yang namanya sumber daya manusia, butuh waktu juga. Nah, itu harus direncanakan juga dong. Dan ide-ide itu bisa didapat dengan cara kita amati dulu. Kira-kira orang-orang di sekitar saya itu butuh apa gitu. Misalkan nih, pas waktu masa pandemi kemarin, orang-orang pada butuh yang namanya masker. Nah, kemudian dia buka yang namanya usaha masker gitu, jualan masker. Atau misalkan pada era-era sekarang ini banyak nih orang-orang yang butuh internet, kan harus online. Banyak hal yang perlu dilakukan online. Nah, kira-kira bisa nih jualan jasa pemasangan internet seperti itu, atau misalkan yang lain. Nah, sekarang nih lagi banyak nih yang namanya suka sama hal-hal yang berbau K-pop atau Korea. Nah, ya kemudian berjualan lah poster K-pop atau misalkan baju-baju K-pop. Nah, hal-hal yang berbau K-pop. Nah, itu dia. Jadi mengamati apa yang dibutuhkan orang-orang sekitar. Nah, apakah kemudian harus saat mengamati apa yang dibutuhkan orang sekitar ini, dia harus ada target pasar? Ya jelas, target pasarnya dia itu harus yang muda atau yang tua gitu. Kalau yang tua kan pasti nggak kepikiran dong kalau misalkan ternyata di sekitar dia atau kenalan-kenalan dia atau orang-orang di dekat dia atau di lingkungan dia itu orang-orang tua lebih banyak, kemudian dia jualan K-pop, ya jelas nggak laku gitu. Harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Nah, memulai dari hal yang paling disukai dan dikuasai. Nah, misalkan nih, setiap orang pasti punya sesuatu yang hal yang disukai atau yang dikuasai gitu. Kalau saya kebetulan nih suka menulis dan lumayan menguasai hal-hal itu, sehingga kemudian saya bikin yang namanya penerbitan gitu. Nah, itu lebih senang loh. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan, kita mengusahakan atau membuat usaha dari hal-hal yang disukai, yang awalnya disukai, itu lebih asik loh, lebih nyaman gitu kelihatannya, maksudnya lebih enak untuk dijalani. Nah, kalau kalian apa nih sukanya? Misalkan suka make up, nah kemudian buka nih usaha make up, jualan make up gitu. Atau misalkan kalau mahasiswa yang cowok misalkan suka bola, boleh dong jualan pernak-pernik bola gitu. Nah, seperti itu. Melihat apa yang paling happening saat ini. Nah, saat ini apa nih? Ini kayaknya udah dibahas ya, yang poin pertama tadi. Yang paling happening sekarang itu apa ya? Kira-kira yang paling berprospek dan menghasilkan uang gitu kan. Dan untuk semua itu kita harus meluangkan waktu untuk membaca buku-buku bisnis, tentang bisnis, serta surat kabar bisnis. Ini penting. Mengikuti komunitas bisnis yang kita geluti. Misalkan kalian menggeluti tentang bisnis kuliner ya, ikutilah komunitas-komunitas kuliner. Karena kadang-kadang komunitas-komunitas itu mengadakan bazar-bazar atau pelatihan-pelatihan. Nah, itu sangat berguna nih untuk pengembangan usaha kita. Sehingga misalkan kita bisa belajar nih gimana cara marketing yang bagus, gimana yang
cara pengemasan yang bagus, seperti itu. Nah, melihat dan mengamati pelaku bisnis ini dalam artian setelah gabung komunitas tadi, tentu kita akan bertemu nih sama orang-orang yang mungkin yang berada jauh, yang memulai usahanya mungkin jauh lebih dahulu dan pasti lebih sukses, mungkin yang lebih sukses. Nah, kita bisa belajar dari para senior ini. Mendatangi bazar dan pameran bisnis ini penting untuk apa gunanya? Agar agar kita bisa mendapatkan ide-ide baru dan inovasi-inovasi terbaru dari produk usaha yang kita jalanin. Nah, selanjutnya sesekali boleh dong pergi ke seminar bisnis, dan yang paling penting karena sekarang adalah generasi media sosial, penting kiranya untuk mengamati perkembangan dari medsos yang ada, baik itu di YouTube, di TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Yaitu dia untuk melihat kecenderungan saat ini itu apa sih kira-kira gitu. Nah, hal yang tak kalah penting lagi yaitu adalah jalan-jalan. Kita perlu dong jalan-jalan, mencari inspirasi, kira-kira pengembangan usaha. Kadang-kadang di jalan kan kita ketemu banyak orang nih, terus ketemu usaha-usaha yang mungkin serupa dan mirip. Misalkan ada lagi mengembangkan usaha tentang coffee shop atau kopi. Nah, kalau jalan-jalan kan kita akan ketemu nih berbagai macam bentuk kafe, produsen kafe, terus kita juga belajar racikan kopi yang baru mungkin di tempat-tempat yang baru, ketemu orang baru dan relasi baru. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting adalah niat berani untuk mengatasi masalah. Ini pasti banyak masalahnya. Kalau seorang wirausaha itu tidak semulus yang dibayangkan, itu banyak masalahnya ya. Yang tidak kalah penting lagi adalah tidak bosan untuk belajar. Jadi jangan menganggap remeh orang-orang muda. Justru kadang-kadang orang muda itu punya terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi terbaru. Yang selanjutnya, belajar dari kisah gagal. Kenapa ini penting? Ya kadang-kadang kita bisa menuntun, oh jangan melakukan ini dong, nanti takut gagal seperti yang lain gitu kan ya. Itu dia. Nah, kira-kira apa sih ide-ide usaha yang paling up to date untuk saat ini? Nah, ini saya kasih contoh nih beberapa. Mungkin di antara kalian ada nih usaha-usaha yang lain, tapi contohnya misalkan kita bisa menjadi yang namanya dropshipping. Apa yang dropshipping? Kalian kan pasti suka dong belanja online, atau mungkin belanja di, kita langsung sebut nama ya, misalkan di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, atau Bukalapak, atau aplikasi berbelanja online lainnya. Nah, bisa selain berbelanja, kita juga bisa jadi dropshipping. Dropshipping itu artinya kita berbelanja di sebuah toko, tapi itu kita jual ulang. Gimana istilahnya? Misalkan nih, saya berbelanja, saya punya toko, terus Santi ini dia berbelanja kepada saya, tapi dia belanjaan itu tidak untuk si Santi, tapi dia untuk si Sally misalkan. Nah, itu yang namanya dropshipping. Jadi dropship. Nah, yang ngirim siapa? Yang ngirim saya gitu. Nah, itu kan nanti keuntungannya nanti dibagi sama si Santi gitu. Nah, seperti itu yang namanya dropshipping. Syarat-syaratnya pasti berbeda-beda tiap toko. Nah, kalian bisa cek langsung ke tokonya, misalkan minat di konsen di bidang apa, di produk apa. Ini paling gampang nih untuk mahasiswa, itu biasanya banyak yang jadi dropshipping. Bisnis tumbuhan dan tanaman hias, karena lagi happening ya kayaknya pas waktu pandemi kemarin. Ini bagus nih untuk bisnis tumbuhan dan tanaman hias, di samping mungkin karena juga nggak terlalu ribet. Misalkan kalian ngekos atau yang masih tinggal bersama orang tua yang punya lahan terbatas, bisa nih sambil menyalurkan hobi bercocok tanam, terus sambil dijual juga kan bisa. Nah, yang paling gampang juga adalah jasa pembuatan konten. Nah, zaman sekarang ini lagi marak ya hal-hal yang berbau online. Nah, ini bakalan laku, bakalan banyak peminatnya untuk pembuatan konten. Kelas online. Nah, biasanya ini untuk para tutor-tutor, misalkan dia mengadakan kelas-kelas online. Ada misalkan yang minat di bidang make up, jadi dia bisa mengadakan kelas make up online gitu, atau di bidang
matematika atau di bidang ilmu-ilmu yang lain, nah itu bisa mengadakan kelas-kelas online. Pesertanya dari mana? Ya pesertanya dari bisa diiklankan secara online juga. Ya selanjutnya ada yang namanya catering makanan sehat. Nah ini biasanya orang-orang cewek-cewek nih yang lagi diet, bisa dong ini jadi pasar utamanya untuk pemasaran catering makanan sehat. Selanjutnya jasa penerjemahan. Nah ini bagi dia yang jago di bahasa selain bahasa Indonesia, mungkin dia bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab, berbahasa Latin, atau bahasa-bahasa yang lain, bisa untuk menjadi jasa penerjemahan. Yang selanjutnya bisa menggunakan jasa fotografi. Fotografi, misalkan kalian hobi nih foto-foto atau hobi untuk motret-motret, bisa dong buka jasa fotografi. Nah yang paling enak nih, ini jasa bisnis berkaitan dengan hewan peliharaan. Misalkan kalian suka nih sama kucing, nah bisa dong dibisniskan. Misalkan kucing bisa di open adopt, atau misalkan kalian punya formula baru untuk membuat untuk meningkatkan nafsu makan kucing. Nah itu enak kan? Atau misalkan yang di desa kan banyak nih yang lahan lebih luas, misalkan punya tempat yang enak untuk melihara kambing atau sapi. Nah ini banyak nih. Nah ini bisa digunakan oleh bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Nah mungkin ini yang agak sedikit butuh modal ya, ini bisnis coffee shop. Nah jelas coffee shop itu butuh modal. Jadi dia untuk bikin kopi itu kan ada modalnya. Nah ini bisa untuk bisnis coffee shop. Nah penjualannya karena berhubung online bisa dong secara online. Jadi tidak perlu misalkan sewa tempat, bisa di rumah aja, tapi kemudian didaftarkan ke aplikasi penjualan makanan online. Itu dia ya. Nah ide-ide usaha yang saya sebutkan tadi itu merupakan ide-ide yang gampang, yang sesuai dengan hobi dan minat pastinya. Nah, kira-kira kalian punya ide usaha apa? Yuk sebutkan di kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.